Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulu Finata, mahasiswi PGSD semester 7 dengan NIM 857033601 dari Salut Kalirejo, UPBJJ UT Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum IPA mengenai ciri makhluk hidup gerak pada tumbuhan. Ternyata, tumbuhan tidak hanya diam saja, tapi tumbuhan juga bisa bergerak sebagai respon terhadap rangsangan dari lingkungan sekitarnya. Contoh rangsangan yang bisa mempengaruhi gerak tumbuhan yaitu cahaya, sentuhan, dan juga gaya gravitasi. Dalam video kali ini, saya akan menunjukkan 3 jenis gerak pada tumbuhan, yaitu gerak seismonasti, gerak niktinasti, dan juga gerak geotropisme. Baik, di sini saya sudah menyiapkan untuk alat dan bahannya. Di sini ada tabel pengamatan, alat tulis, penggaris, dan juga ada stopwatch untuk menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi respon tanaman putri malu setelah diberikan sentuhan. Inilah tanaman putri malu yang akan kita gunakan untuk gerak seismonasti. Kita yang pertama akan memberikan sentuhan halus. Di sini bisa terlihat bahwa daun putri malu terbuka lebar, namun setelah kita berikan sentuhan menggunakan penggaris secara halus, daun putri malu pelan-pelan secara perlahan menutup. Baik, kita akan menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan tanaman putri malu ini untuk dapat membuka kembali setelah kita berikan sentuhan halus. Baik, inilah kurang lebihnya waktu yang dibutuhkan 3 menit 10 detik dari tanaman putri malu yang tadinya menutup hingga ia membuka kembali. Kita akan memberikan sentuhan sedang terhadap tanaman putri malunya. Bisa diperhatikan, tanaman putri malunya dia menutup lebih cepat dari tanaman putri malu yang kita berikan sentuhan halus. Kita bisa menghitung waktunya, dan inilah kurang lebih waktunya yang dibutuhkan dari tanaman putri malu yang sudah kita berikan sentuhan sedang dapat membuka kembali. Selanjutnya yaitu sentuhan kasar. Kita bisa berikan sentuhannya lebih cepat dibandingkan gerakan halus dan juga sedang. Dan reaksi yang terjadi, batang serta daunnya mengatup dengan cepat. Kita bisa menghitungnya menggunakan stopwatch untuk menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi tanaman putri malu untuk membuka kembali. Dan inilah waktu yang dibutuhkan bagi tanaman putri malu yang kita berikan sentuhan kasar dapat mekar kembali. Dari pengamatan yang dilakukan pada tumbuhan putri malu, dapat disimpulkan bahwa gerak seismonasti terjadi karena adanya rangsangan sentuhan. Semakin kuat sentuhan yang diberikan, semakin cepat dan jelas pula reaksi menutup yang ditunjukkan oleh daun putri malu. Hal ini menunjukkan bahwa tumbuhan dapat merespon rangsangan fisik dari lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, saya akan melakukan pengamatan pada gerak niktinasti. Dan alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu ada tabel pengamatan, ada alat tulis, label A dan B, ada stopwatch, dan juga ada kardus yang sudah dilapisi dengan plastik berwarna hitam. Berikut adalah tanaman putri malu yang sudah diberi label A, dan ini tanaman putri malu B, di mana kita akan menutupnya dengan kardus secara hati-hati. Pastikan tidak ada tanaman putri malu yang terkena kardus tersebut sedikit pun. Lalu kita akan berikan label B di atasnya dan menghitung stopwatch. Kita tunggu sampai 30 menit untuk melihat reaksi yang terjadi pada tanaman putri malu di dalam kardus tersebut. Baik, waktu sudah menunjukkan 30 menit, maka saya akan membuka kardusnya tersebut untuk melihat reaksi yang terjadi di dalamnya. Dan bisa dilihat di sini teman-teman bahwa putri malunya yang daunnya tadinya membuka dengan segar, sekarang dia sudah mulai menutup dengan rapat, di mana ia mengalami gerak niktinasti, yaitu dia mengalami rangsangan terhadap suasana gelap. Sedangkan untuk putri malu yang kita beri label A, setelah 30 menit dia tidak mengalami perubahan apapun. Artinya ia mendapatkan intensitas cahaya yang cukup. Dari hasil pengamatan, gerak niktinasti terjadi karena perubahan intensitas cahaya. Ini membuktikan bahwa tumbuhan dapat merespon perubahan cahaya dengan mengubah posisi daunnya. Selanjutnya, saya akan melakukan pengamatan pada gerak geotropisme negatif. Dan untuk alat dan bahannya yang dibutuhkan, yaitu ada tabel pengamatan, ada alat tulis, ada 2 pot yang sudah diberi label A dan B dan berisikan tanah yang di bawahnya sudah dilubangi, 1 buah sendok makan, ada biji kacang hijau, dan juga ada segelas air. Langkah pertama yang bisa dilakukan yaitu dengan mengambil beberapa biji kacang hijau dan memasukkannya ke dalam pot A dan juga pot B. Setelah itu bisa menuangkan sedikit air, sedikit demi sedikit. Berikut untuk tampilan di hari pertama pada pot A dan juga pot B.
Yang selanjutnya akan kita amati sampai dengan 7 hari ke depan. Inilah hasil pengamatan pada hari kedua. Bisa dilihat dari pot A dan juga pot B, tanaman kacang hijaunya sudah memiliki batang. Pengamatan pada hari ketiga, batang pada kecambah sudah mulai memanjang. Pengamatan pada hari keempat, pot A dan pot B masing-masing sudah memiliki daun. Dan pot B saya akan meletakkannya pada posisi horizontal. Pengamatan di hari kelima, pot A tumbuh normal ke atas, dan pot B batangnya melengkung ke atas. Pengamatan hari ke-6, di sini pot A terlihat dia tegak berdiri, tumbuh ke atas. Sedangkan pada pot B, dia pada batangnya melengkung, tumbuh ke atas. Pengamatan hari ke-7 sudah terlihat cukup jelas dan sudah dapat disimpulkan bahwa pot A dia mengalami gerak geotropisme positif, yaitu tumbuhan tumbuh ke arah bawah seperti akar dan batangnya tumbuh tinggi mengikuti cahaya matahari. Sedangkan pada pot B mengalami gerak geotropisme negatif karena tumbuh berlawanan arah dengan gaya gravitasi. Dari hasil pengamatan selama 7 hari terhadap perkecambahan kacang hijau, terlihat bahwa akar tumbuh ke bawah dan batang tumbuh ke atas. Artinya, akar mengalami geotropisme positif karena tumbuh searah gaya gravitasi, sedangkan batang mengalami geotropisme negatif karena tumbuh berlawanan arah gravitasi. Hal ini menunjukkan bahwa tumbuhan mampu mengenali arah gaya gravitasi dan menyesuaikan pertumbuhannya agar tetap optimal. Baik, itulah hasil praktikum IPA saya tentang gerak pada tumbuhan. Semoga dari percobaan ini kita bisa menjadi lebih paham bahwa tumbuhan bisa bereaksi terhadap lingkungan di sekitarnya. Terima kasih sudah menonton dan see you next video.